Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Aditya Nugroho dari kelas TIG angkatan 2023 dengan NIM 23051204242. Di sini saya ingin menjelaskan cara melakukan recognition atau yang biasa kita sebut dengan teknik pengintaian menggunakan web WUIS. Sebelumnya disclaimer dulu, ini hanya untuk tugas keamanan data dan informasi. Oke, di sini kita bisa mencari informasi-informasi terkait domain atau IP address yang bersangkutan. Misalnya kita akan melakukan pengintaian untuk website Unesa. Nah, search. Di sini muncul beberapa informasi dari domain tersebut. Ini ada nama domain, Unesa ID. Kemudian ini domain ini didaftarkan kapan. Terus ada kadaluarsanya, ini baru diupdate-nya. Nah, ini untuk statusnya disembunyikan, ya mungkin dibatasi oleh mereka. Kemudian untuk name servernya ini menggunakan Cloudflare ya, camilo.ns.cloudflare, nama onyx.ns.cloudflare.com. Untuk yang meregistrasikannya atau yang mendaftarkannya yaitu PT Bisnet Geo Nusantara. Ini untuk web dari Bisnet Geo-nya. Oke, di sini ada beberapa informasi tambahan terkait organisasi ini yang mendaftarkan. Ini menggunakan PT Bisnet Geo Nusantara. Ini untuk URL Bisnet Geo-nya. Dan ada beberapa informasi seperti nomor telepon, email, dan lain-lain. Oke, kita akan mengecek untuk domain lain, yaitu misalnya ITS ACID. Oke, untuk domain ITS ACID ini sudah terdaftar dari tahun 1998. Ini untuk kadaluarsanya yaitu 2025. Update-nya ini juga 2025, jadi mungkin update-nya per tahunan. Untuk statusnya sama, ini juga dibatasi. Kemudian untuk servernya sendiri, ITS menggunakan server sendiri. Ini NS1 ITS ACID, Olympus ITS ACID, Salwa ITS ACID. Jadi tidak menggunakan vendor lain. ITS membuat servernya sendiri. Ini yang mendaftarkannya yaitu PT Digital Registra Indonesia. Ini untuk URL-nya. Mungkin ini beberapa informasi tambahan terkait yang mendaftarkan domain ini. Misalnya ini PT Digital Registra Indonesia di jalan ini, Kota Sleman, Provinsi Yogyakarta. Ini juga ada phone-nya, ini ada emailnya. Oke, kita lanjut ke web yang ketiga, yaitu kita melihat UNER ACID. Oke, untuk nama domain UNER sendiri ini telah didaftarkan dari tahun 1996.
Ini juga kadaluarsanya 2026, kemudian baru diupdate juga ini 2025 bulan 1. Statusnya juga sama, dibatasi juga ya, dilarang. Mungkin ini udah dari UIS-nya sendiri karena mendapat komplain atau apa gitu. Untuk nama servernya, Unir juga menggunakan server sendiri seperti NS1 Unir ACID, NS2 Unir ACID. Di sini yang mendaftarkan yaitu juga sama seperti ITS tadi, PT Digital Registra Indonesia. Ini informasinya juga sama karena yang mendaftar sama seperti ITS tadi karena yang mendaftarkan itu sama. Oke. Ya mungkin ini untuk web-web seperti ini beberapa dibatasi, tapi jika ada web lainnya misalnya yang mencari informasi yang mendaftarkan, yang misalnya daftar sendiri, nanti ada informasi kontak HP-nya, email dari yang mendaftarkannya itu sendiri. Jadi itu cukup berguna saat melakukan pengintaian. Jadi pengintaian itu dilakukan sebelum scanning. Jadi setelah pengintaian mengumpulkan informasi yang banyak atau information gathering, setelah itu baru melakukan scanning, melakukan uji port yang terbuka, kemudian mendapatkan informasi yang lebih mendalam lagi untuk yang scanning. Nah, untuk yang scanning kita akan lakukan setelah ini. Oke, untuk praktikum scanning kali ini memiliki beberapa ketentuan, yaitu membuat 2 jaringan komputer di GNS3 yang PC1 sebagai server, ini sebagai server, dan PC2 sebagai klien. Oke. Kemudian untuk server sendiri nanti kita akan install SAMPP yang berisikan Apache, MySQL, dan FileZilla. Kemudian di PC2 kita akan menginstal FreePort Scanner. Oke, langsung saja kita start. Oke, kita tunggu sampai isinya nyala. Oke, setelah kedua PC sudah siap, kita akan melakukan setting IP terlebih dahulu agar PC1 atau sebagai server dan PC2 sebagai klien itu bisa saling terkonek. Oke, untuk PC1 kita menggunakan IP 192.168.1.1.
Kemudian untuk PC 2 kita menggunakan 192.168.1.2. Oke, kita cek apakah IP sudah terganti dengan mengetikkan IP config. Di sini sudah terganti 192.168.1.1. Kemudian di sini juga sudah terganti. Kemudian kita akan mengecek apakah mereka sudah saling bisa berkomunikasi atau belum. Kita ketikkan ping 192.168.1.1. Enter. Di sini sudah mendapat reply, berarti sudah saling terhubung. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita perlu menyiapkan SAMPP untuk bagian servernya. Oke, di sini saya tadi udah menginstal SAMPP. Maka kita bisa langsung buka SAMPP-nya. Oke, di sini SAMPP-nya sudah terbuka dan ini sudah langsung running ya semuanya. Nah, sebelum itu kita stop dulu semuanya. Oke, kita akan melakukan scanning menggunakan netstart. Jadi netstart itu melakukan scanning port pada lokal, bukan antar PC ini. Oke, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan netstart spasi dash a. Oke, di sini terlihat beberapa port yang sedang berjalan, yaitu ditandai dengan display. Oke, kemudian kita start untuk Apache, MySQL, dan FileZilla. Oke, di sini port yang terbuka yaitu 80 itu untuk HTTP, kemudian 443 untuk HTTPS, kemudian port 3306 itu untuk MySQL, dan port 21 dan 14147 ini untuk FileZilla. Kita akan melakukan scanning di command prompt seperti ini, apakah sudah benar-benar berjalan apa belum. Oke, kita ketikkan sama netstart spasi dash a, enter. Oke, di sini terlihat ini FTP ini file yang tadi FileZilla tadi, port 21, kemudian HTTP ini port 80, kemudian ini ada HTTPS ini port 443 tadi, kemudian untuk MySQL-nya yaitu menggunakan port 3306, dan yang 14147 ini juga FileZilla. Oke. Di sini udah melakukan scanning secara lokal. Kemudian kita akan melakukan scanning dengan dari PC client menggunakan yang namanya Freeport Scanner. Untuk teman-teman yang belum install, silahkan install dulu. Kalau sudah, tampilannya seperti ini. Oke, ini menggunakan GUI. Jadi pertama kita masukkan IP address-nya dulu. Untuk PC 1 ini atau server ini tadi IP address-nya 1.1. Oke, kemudian untuk port yang di-scan kita custom aja.
yaitu tadi port 21, kemudian ada port 80, ada port 443, kemudian 3306, 21 sebagai yang dari FileZilla tadi, kemudian 80 HTTP, 443 HTTPS. Nah, itu yang Apache tadinya. Kemudian 3306 ini dari MySQL, port MySQL. Oke, kita lakukan scan. Ya, di sini semuanya hijau, yang berarti port tersebut sedang open atau sedang terbuka. Kemudian kalau kita matikan, misalnya kita matikan Apache terlebih dahulu, kita stop. Oke, sudah berhenti untuk service Apache-nya. Kita akan melakukan scan lagi. Nah, di sini terlihat untuk port 80 dan 443 sedang mati atau sedang close, tutup. Kemudian kita lanjutkan, kita matikan untuk MySQL-nya. Kemudian kita scan lagi. Nah, di sini terlihat untuk MySQL-nya juga close karena sudah kita matikan. Kemudian untuk yang FileZilla juga kita stop. Kemudian kita scan lagi. Dan ya, semua portnya tertutup. Close. Oke, mungkin itu saja untuk cara melakukan port scan menggunakan FreePort Scanner. Mungkin teman-teman bisa juga menggunakan yang namanya Nmap dan lain-lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.